Nah kalau di luar negeri di film-film kita bisa lihat ya orang tuanya ketika dia pamitan, ma pacaran nih mau pergi jemput pacar terus malam mingguan, terus ada yang mamanya bilang, hei jangan lupa nak itu kondom. Your voice now, suarakan sekarang. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama podcast Youth Voice Now. Saya Viga Noning sebagai host pada podcast sore hari ini, dan di samping saya Oke, teman-teman guys semuanya, nama saya Heni Hungan. Saya bekerja pada isu kemanusiaan dan di sebuah lembaga yang namanya TRUK, Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Oke, makasih Ibu Heni. Sama-sama. Oke, saya panggilnya Mama saja. Oke, siap. Jadi pada sore hari ini membahas tentang isu-isu yang belakangan ini terjadi pada remaja, yakni seks pranikah. Di sini saya mau bincang-bincang sedikit ke Mama tentang remaja. Jadi remaja itu merupakan suatu masa peralihan dari anak-anak menuju ke masa dewasa. Jadi pada masa-masa remaja ini, saya dan teman-teman mungkin yang di rumah yang sedang menonton merasakan adanya perubahan fisik, perubahan psikologi dan biologis. Jadi pada masa-masa ini rasa keingintahuan kami itu semakin meningkat, Mama. Jadi kami itu ingin tahu lebih banyak apa yang sebelumnya kami tidak tahu di masa kanak-kanak kami. Jadi kami menggali lebih banyak hal-hal yang ingin kami tahu, mau itu hal positif ataupun itu hal negatif. Oke Mama, jadi salah satu problematika yang terjadi pada masa remaja saat ini adalah seks pranikah. Oke, jadi pada saat ini saya akan bincang-bincang dengan Mama mengenai isu seks pranikah. Karena sebenarnya permasalahan ini permasalahan utamanya adalah kurangnya edukasi bagi para remaja. Saya sendiri sebagai seorang remaja belum tahu banyak nih Mama tentang seks pranikah. Apa itu seks pranikah, apa yang termasuk dalam seks pranikah dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu nih tentang apa itu seks pranikah. Jadi ketika melakukan hal tersebut yang sebenarnya itu masuk dalam kategori seks pranikah, mereka tidak menyangka-nyangka kalau itu tuh sebenarnya adalah hal yang mereka lakukan adalah hal-hal yang masuk dalam kategori seks pranikah. Oke Mama, jadi mungkin itu perkenalan singkat tentang isu kita hari ini. Bisa kita lanjut ke pertanyaan Mama? Boleh. Oke, baik. Jadi yang pertama, untuk lebih luasnya lagi biar teman-teman di rumah nih tahu apa itu seks pranikah, biar ketika kita menggali lebih dalam tentang masalah ini teman-teman sudah connect dengan konsepnya. Jadi mungkin Mama bisa menjelaskan apa itu seks pranikah. Oke guys, adik-adik sekalian, ini tema yang sangat menarik menurut saya ya, mengambil isu seks pranikah yang sangat terkait dengan kehidupan para remaja. Nah, kalau menurut WHO itu yang disebut remaja itu mereka-mereka yang berusianya 12 tahun sampai 24 tahun, itu yang disebut remaja. Jadi pasti ada masih remaja dong. Nah, oke. Itu yang disebut remaja. Apa itu seks pranikah? Seks pranikah yaitu perilaku seksual remaja yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Nah, itu yang disebut seks pranikah. Memang isu ini sangat menarik karena apa? Karena berdasarkan beberapa data yang coba saya lihat, itu persoalan seks pranikah itu menjadi persoalan perbincangan bukan hanya saat ini di Kabupaten Sikade, tetapi itu menjadi pembicaraan yang cukup serius di dunia ya. Nah, menurut data atau survei demografis dan kesehatan Indonesia di tahun 2017 yang dilakukan selama 5 tahun mengungkapkan sekitar 2% remaja perempuan dan 15% remaja laki-laki itu ketika usianya 15 sampai 24 tahun itu sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Itu dalam konteks Indonesia pada umumnya. Tetapi ketika kita melihat lagi dalam konteks NTT, itu ada hasil survei dari
PKPI itu Perkumpulan Keluarga Besar Indonesia itu mendapatkan bahwa 29 sampai 30% remaja NTT itu berhubungan seks pada usia yang masih remaja di luar pernikahan sah. Dan 5% dari mereka itu ternyata terpapar virus HIV. Nah, itu dalam konteks NTT ya. Kita lihat lagi bagaimana dengan konteks SIKA saat ini. Nah, pada tahun 2017 itu teman-teman dari Yakestra itu mereka coba melakukan survei itu keterkaitan dengan perilaku seks remaja. Itu mereka melakukan survei itu di 8 kecamatan, di mana respondennya itu 150 remaja. Dari 150 remaja itu ternyata 124 itu telah berpacaran. Dan 75 diantaranya itu telah melakukan hubungan seks pranikah. Jadi kita lihat bahwa ini sesuatu yang ini fakta dan sesuatu yang harus direspon oleh kita semua ketika kita mau mengharapkan anak kita, remaja SIKA itu tumbuh, berkembang, dan memiliki kualitas yang bagus. Jadi ini isu yang sangat menarik sebenarnya untuk dibahas sore hari ini. Baik, terima kasih Mama. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa dengarkan apa itu sebenarnya seks pranikah. Jadi seks pranikah merupakan hubungan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Oke teman-teman. Jadi apa Mama bisa menjelaskan apa saja yang termasuk dalam kategori-kategori seks pranikah? Karena seperti sebelumnya pernah saya sampaikan kalau banyak sekali anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa itu kategori-kategori yang termasuk dalam seks pranikah. Jadi ketika mereka melakukannya tanpa sadar, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka telah melakukan kegiatan seks pranikah tersebut. Oke, Mama. Jadi itu kan kegiatan itu berhubungan dengan kegiatan seksualitas. Jadi itu bisa dilakukan, itu diri sendiri yang melakukan dan bisa juga dengan partner begitu. Jadi diri sendiri itu terkait dengan remaja ketika dia masuk dari usia anak-anak ke usia remaja, itu terjadi perubahan-perubahan baik secara fisik, psikis dan biologis. Dan biasanya itu ada fantasi-fantasi seks ketika mereka tidur terus bermimpi atau berkhayal tentang fantasi-fantasi itu. Itu yang mereka lakukan sendiri ya secara biologis dan individu alamiah begitu. Mereka lakukan sendiri. Tetapi ketika itu bisa dilakukan dengan pasangan mereka, itu dengan perantaran pasangan itu berciuman, berpelukan, beraba-raba sampai berhubungan seksual. Nah itu yang kegiatan-kegiatan itu yang termasuk sebenarnya seks pranikah. Oke, baik. Jadi teman-teman yang di rumah sudah dengarkan, jadi ini merupakan kategori-kategori yang masuk dalam hubungan seks pranikah. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang sudah melakukan kegiatan tersebut dan secara langsung tidak sadar bisa kembali memahami lagi ya teman-teman, biar kedepannya bisa diubah kembali hal-hal tersebut. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya Mama, di sini menurut Mama apa sebenarnya alasan utama yang merangsang para remaja untuk melakukan kegiatan seks pranikah tersebut? Ya, yang pertama itu memang secara biologis itu terjadi. Jadi ketika itu ya biologis dan alamiah itu terjadi ketika seseorang itu dia masuk ke tahapan itu. Jadi perempuan itu ditandai dengan menstruasi, terus kalau laki-laki itu dengan mimpi basah. Nah itu nanti ada fantasi-fantasi ketika mereka tidur malam, mereka bermimpi, dan ketika misalnya mereka menonton film-film yang akhirnya yang berbau pornografi atau porno, itu dengan sendirinya itu tubuh kita akan melakukan reaksi-reaksi itu. Sebenarnya kalau itu itu secara individu itu sebenarnya tidak salah sebenarnya, tetapi jangan sampai hal itu menjadi sesuatu yang kebiasaan, yang sendiri melakukan itu onani, menstruasi. Nah itu kan akan berdampak secara psikis untuk mereka. Nah yang disayangkan ketika hal itu terjadi dan mereka tidak bisa memanage itu, mengelola itu dengan baik, dan ada misalnya berpacaran, misalnya punya pasangan yang mereka bisa hal-hal itu bisa ditularkan dan yang satu merespon dan terjadi hubungan yang lebih intim sampai terjadi hubungan badan. Itu yang memang sangat berbahaya. Karena ketika usia remaja itu kan usia di mana
kepingintahuan mereka untuk hal-hal Untuk itu. menggali hal-hal yang Nah, lebih dalam. Dan biasanya juga mereka belum matang secara emosional. Jadi bagaimana mengelola gejolak-gejolak yang ada di dalam diri mereka secara psikis itu yang perlu memang mendapat intervensi dari orang lain. Oke, baik Mama. Oke, jadi sebelumnya Mama sudah sempat jelaskan di konsep awal tadi, Mama bilang kalau ada salah satu bahaya yang ditimbulkan dari seks pranikah. Contohnya yaitu ada timbulnya HIV/AIDS. Ya. Ya, oke, itu bahaya, sangat bahaya ya, Ya. Mama. Jadi itu kan dampak salah satu bahayanya. Ya. Apa Mama bisa menjelaskan lagi bahaya-bahaya yang lain yang mungkin saja bisa terjadi kalau seorang remaja atau seorang anak muda itu melakukan seks pranikah? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke situ, tadi saya sempat menyinggung tentang HIV/AIDS. Dan kalau kita melihat lagi data di Kabupaten Sika ya, di Kabupaten Sika itu kan data yang tercatat dari tahun 2013 sampai November 2021 itu ada 900 lebih itu udah orang dengan HIV. Dan ketika kita memilah lagi itu kategori mahasiswa itu 22 orang dan kategori pelajar itu 10 orang. Nah, itu mau menggambarkan bahwa di Sika tidak aman-aman saja. Di Sika ada persoalan. Itu yang disebut fenomena gunung es. Jadi yang terpapar, yang terlapor jumlahnya seperti itu, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Nah, selain salah satunya itu dampak dari seks pranikah itu orang itu bisa terpapar virus HIV, bisa juga dia terpapar PMS, penyakit menular seksual. Bisa juga dia hamil pada usia masih remaja. Bisa juga dia mengalami tekanan psikologi karena hubungan-hubungan itu yang dia lakukan itu masih pada saat yang masih sangat belia sekali dan memang secara organ reproduksi kita sudah siap sebenarnya. Tetapi secara emosional, kematangan emosional kita itu belum matang. Jadi itu bisa terjadi pergolakan dalam diri dia sendiri. Jadi itu bisa dia hamil dan ketika hamil dia malu misalnya, apalagi budaya kita ini kan budaya patriarki ya. Dan selalu menganggap ketika seorang remaja atau seorang perempuan hamil di luar nikah itu menjadi aib. Dan bisa saja dia melakukan tindakan-tindakan yang lebih dramatis, misalnya dia melakukan aborsi, dan aborsi yang tidak aman bagi seorang remaja. Saya punya beberapa kisah, kebetulan saya kerja di Truk F, itu beberapa kisah yang menarik, itu beberapa kisah di mana anak remaja itu SMP, SMA begitu berpacaran terus dan ternyata dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Dia takut ketika kehamilan itu terjadi, sehingga jadi perutnya itu diikat dengan stagen, terus dia berusaha untuk tidak makan karena pemahaman dia ini kan masih sangat minim tentang itu, dan berusaha untuk menutupi itu dengan olahraga sekencang-kencangnya. Jadi dia lari, dia kayang, terus dia renang, terus dia pokoknya melakukan aktivitas-aktivitas yang menguras tenaga dalam pemikiran dia bahwa itu bisa terjadi aborsi, keguguran. Bahkan ada beberapa yang mencoba ke dukun begitu ya, ke dukun untuk dan meminum Sprite dan beberapa obat kepala sakit dan obat itu untuk janin itu bisa keluar, dan ternyata beresiko. Dia akhirnya aborsi, perdarahan yang luar biasa, hampir mati dia, dan dia akhirnya bisa diselamatkan. Jadi itu, jadi remaja-remaja yang apalagi kalau kita bicara tentang cinta ya, percintaan remaja begitu kan, antara mitos dan fakta. Biasanya ketika kita berpacaran, laki-laki atau pasangan kita mengatakan bahwa buktikan cintamu gitu ya. Kalau membuktikan cintamu, anak-anak remaja sekarang itu harus melakukan hubungan seksual. Nah, ketika melakukan hubungan seksual, dampaknya tadi macam-macam itu deh. Oke, Mama. Jadi yang tadi Mama jelaskan merupakan dampak-dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Oke. Jadi teman-teman sudah dengarkan, jadi dari seks pranikah yang mungkin saja teman-teman
lakukan, itu akan menimbulkan banyak sekali dampak yang membahayakan hidup teman-teman ke depannya. Baiklah Mama, karena tadi Mama sudah menjelaskan tentang dampak-dampaknya, apakah Mama memiliki solusi yang tepat untuk para remaja atau para anak muda di Indonesia, di NTT, atau di Kabupaten Sika khususnya yang mendengar podcast ini untuk lebih banyak informasi lagi tentang seks pranikah ini, biar solusi-solusi apa begitu yang bisa Mama tawarkan agar remaja itu tidak terjerumus dalam seks pranikah? Oke, ini pertanyaan yang sulit juga ya. Ya. Kebetulan Mama ini juga punya anak remaja seusia kalian. Sehingga yang pertama itu memang bagaimana informasi edukasi untuk remaja terkait dengan isu-isu ini. Jadi yang bisa ditawarkan sebenarnya kalau ekstrim kita menyampaikan jangan pacaran dulu lah, begitu ya. Ketika anak itu berusia 12 sampai dengan 19 tahun, jangan berpacaran dulu. Tetapi kalau memang sesuatu yang tidak bisa, artinya dia sudah berpacaran, itu yang harus dilihat bahwa dia tidak boleh melakukan hubungan seks. Dia harus, kalaupun misalnya dia punya keinginan berpacaran, itu pada batas konteks pacar itu kan pasangan bicara. Jadi konteks saling mensupport untuk pendidikan begitu ya. Harus membatasi pertemanan. Jadi harus membatasi, dia harus memilah-milah pertemanan. Kalau temannya itu biasanya berpikiran positif, anak yang baik-baik begitu, itu biasanya kita tertular hal-hal yang positif ya. Tetapi kalau kita berteman dengan anak-anak yang misalnya suka mabuk ya, suka judi, nah suka jalan-jalan pesiar tidak ada arah, ya pasti akan kita tertular hal-hal itu. Jadi selalu orang tua menasihati. Yang berikut menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat positif. Misalnya olahraga, terus kesenian, terus hal-hal yang bersifat juga kerohanian. Karena sekarang konten-konten di media sosial juga, kampanye-kampanye di media sosial itu juga cukup gencar, yang membuat remaja-remaja kita ini pingin tahu. Nah seperti itu. Jadi harus secara bijak menggunakan media sosial dan membatasi koneksi di media sosial dengan orang yang jauh lebih dewasa dari kita. Ya, yang jauh lebih dewasa. Jadi kalau mau berteman seusia kalian. Kenapa Mama menyampaikan begitu? Karena biasanya terjadi manipulasi di situ. Dan salah satu juga kekerasan yang paling tinggi di saat ini ketika terjadi COVID, di mana masyarakat kita dituntut, para pelajar dituntut untuk bisa menggunakan gadget. Nah, ternyata kekerasan semakin bertambah. Itu yang istilahnya KBGO, kekerasan berbasis gender online atau cyber. Itu juga sudah banyak di Kabupaten Sika yang menyasar anak-anak kita. Jadi menggunakan media sosial seperlunya, sebijaksana mungkin, dan membatasi pertemanan kita dengan orang yang jauh lebih tua dari kita. Terus di orang tua juga mengharapkan untuk menciptakan waktu yang berkualitas dengan anak. Jadi bagaimana orang tua kita, bapak mama, itu bisa menciptakan suatu kondisi yang nyaman bagi anak dan menganggap anak itu teman, ya. Jangan terlalu menerapkan pola asuh yang begitu kaku, yang ada atasan dan bawahan, orang tua dan anak. Itu biasanya cenderung anak-anak remaja itu kan problematikanya tuh banyak gitu loh. Soal pelajaran, soal pertemanan, banyak sekali. Sehingga orang tua itu harus bisa mengenali anak dia, mempunyai waktu, tidak harus panjang, tetapi waktu yang seefektif mungkin. Ada waktu dengan anak-anak ngobrol bersama, sehingga sebaiknya orang tua itu menjadi teman yang pertama dan utama. Jadi ketika dia remaja, dia mau tanya tentang bagaimana kehidupan remaja, bagaimana membicarakan seks itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya biasa kalau bisa di rumah. Sehingga anak-anak itu tidak mencari informasi itu di media sosial atau mencari informasi itu pada teman-teman yang salah. Jadi itu mungkin
beberapa solusi yang bisa kita terapkan. Oke, baik teman-teman. Jadi itu beberapa solusi yang telah Mama Heni sampaikan kepada kita. Baik Mama, solusinya sangat luar biasa untuk saya dan teman-teman remaja, teman-teman orang muda yang sedang mendengarkan. Akan tetapi Mama, menurut saya, pribadi saya, pendapat saya dan pandangan saya terhadap lingkungan sekitar saya, di mana solusi-solusi ini kurang mempan gitu. Ya, kurang mempan untuk diterapkan dalam remaja, seorang diri remaja yang pada saat itu pemikiran psikologinya tuh sedang berada di suatu ombak lah, sedang terombang-ambing seperti itu. Terus bukan hanya itu saja, rata-rata para remaja yang bisa menerapkan solusi-solusi tersebut adalah mereka yang memang punya pendirian yang teguh, mereka yang memang punya pemikiran yang luas, yang fokus akan masa depan. Karena saya melihat dari lingkungan tempat tinggal saya, lingkungan saya bersekolah, itu banyak sekali terjadi problematika tersebut. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya buat Mama, kira-kira kalau Mama jadi seorang pejabat, jadi seorang institusi dalam satu pemerintahan, solusi yang paling tepat yang mungkin Mama bisa tawarkan nih buat para remaja biar dapat terhindar dari seks pranikah. Kalau tadi kan solusi yang Mama tawarkan. Jadi di sini Mama mengandaikan sebagai seorang pejabat. Kira-kira apa nih yang Mama mau buat biar para remaja itu terhindar dari seks pranikah? Oke, ini pertanyaan yang cukup menantang ya. Yeah. Kalau omong tentang seks pranikah itu kan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi. Faktor yang pertama tuh faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Memang kalau kita omong tentang remaja itu tidak terlepas dari peranan keluarga. Jadi bagaimana peranan orang tua itu sangat sentral dalam pembentukan karakter anak itu sendiri. Bagaimana peranan orang tua memasukkan nilai-nilai kehidupan dalam pribadi anak itu sendiri. Jadi anak itu kan kalau di dalam teorinya itu sejak di dalam kandungan sebenarnya sudah harus diintervensi. Ketika di dalam kandungan itu janinnya tumbuh dengan aman, keluarga memberikan dukungan yang baik, itu dia akan menjadi anak, ketika keluar menjadi anak periang, anak sabar, anak yang berkualitas, selain perhatian dan juga nutrisi yang baik. Lingkungan itu menjadi faktor yang paling penting, dominan dalam perkembangan mental dan psikologi anak. Lingkungan pertama itu di lingkungan rumah, dan lingkungan berikut itu lingkungan komunitas yang lebih luas. Jadi lingkungan sekitar rumah, di lingkungan sekolah, ya itu juga menjadi penentu kualitas anak. Sehingga memang faktor lingkungan itu mau tidak mau sangat penting dalam kehidupan anak itu sendiri. Bagaimana kira-kira ketika saya menjadi seorang pejabat? Luar biasa pertanyaan. Yang pertama itu harus ada ketersediaan anggaran dari negara untuk mengurus persoalan ini. Karena ketika kita omong anak itu generasi penerus bangsa. Di pundak anak-anak itulah negara kita ini dititipkan, ya. Dan ketika kita omong tentang, kan negara kita tuh sudah banyak tuh punya kebijakan-kebijakan terkait dengan pengarus utamaan anak, ya. Sudah banyak sekali, regulasinya sudah sangat banyak. Termasuk Kabupaten Sika ini juga kan menjadi kabupaten layak anak. Kebijakannya tuh banyak, bagus, tetapi kebijakan itu kan perlu diimplementasi. Dan salah satu faktor pendorong implementasi itu terkait dengan ketersediaan anggaran. Apakah ada anggaran di Kabupaten Sika ini untuk merespon kebutuhan-kebutuhan anak? Salah satu kebutuhan anak yaitu mendapat informasi yang penuh terkait dengan kesehatan reproduksi, terkait dengan seks, terkait dengan segala hal. Nah, jadi ketersediaan anggaran. Yang kedua, mengoptimalkan peran dari OPD-OPD terkait. Kalau kita omong tentang perilaku seks pranikah, berarti itu leading sektornya itu DP2KB P3A, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, leading sektornya itu. Dan di keluarga berencana itu sebenarnya sudah ada program pemerintah di situ. Itu tentang ketahanan keluarga.
Itu bagus sekali itu. Bagaimana di situ dia bagaimana peranan orang tua, bagaimana pola asuh dan sebagainya. Itu ada. Mengoptimalkan itu. Yang berikut menyediakan media-media kampanye yang terkait dengan segala kebutuhan remaja dan anak. Itu terkait dengan kebutuhan nutrisi, ASI dan sebagainya. Dan sampai pada bahaya-bahaya itu seks pranika salah satunya. Media kampanye itu harus gencar. Dan ini salah satu misalnya mendukung kegiatan-kegiatan adik-adik ini. Itu sebenarnya harus disupport oleh pemerintah kabupaten ya, yang itu. Terus yang berikut itu mewajibkan setiap lembaga pendidikan itu harus dia punya sistem bagaimana di sekolah-sekolah itu ada layanan yang terkait dengan kebutuhan akan remaja informasi-informasi ini. Dan juga ada masuk dalam kurikulum. Kurikulum biasanya kalian omong tuh mulok ya. Muatan lokal yang terkait dengan segala hal yang terkait dengan remaja. Salah satunya informasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya seks pranika dan sebagainya itu. Terus melakukan penindasan, melakukan tindakan tegas ya, itu terkait dengan para pelaku kekerasan seksual pada anak. Jadi itu harus ada tindakan tegas. Pelaku harus diancam ancaman maksimal dan harus mendapat hukuman yang maksimal. Itu bagi pelaku orang dewasa, laki-laki dewasa. Tetapi ketika kita omong tentang kekerasan seksual, pelakunya juga ada juga yang anak-anak. Jadi anak-anak remaja juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, untuk pelaku kekerasan seksual, negara harus menyiapkan intervensi yang lebih. Bukan hanya dia ditahan, tapi bagaimana rutan itu menjadikan tempat untuk dia belajar, sehingga ketika dia keluar dari rutan itu pola pikir, perilakunya itu berubah, rekonstruksi ulang perilaku-perilaku itu, ya, itu yang diharapkan. Terus menghadirkan kebijakan yang terkait dengan IT ya, informatika, teknologi dan itu semua. Karena kalau Mama ini boleh berpendapat bahwa media itu sangat sangat luas dan sulit untuk dibendung. Bagaimana kebijakan negara itu hadir untuk ada beberapa plafon-plafon yang pornografi yang luar biasa. Itu harus sebenarnya ada filter di situ dan kebijakan negara harus hadir di situ. Tidak bisa berkembang begini sangat vulgar dan luas seperti itu. Jadi itu seandainya aku menjadi seorang pejabat solusi yang ditawarkan. Syukur. Terima kasih. Oke Mama, jadi ini mungkin yang terakhir dimana saya mau memberikan pendapat kepada Mama, terus Mama bisa membandingkan dari pendapat saya ini. Oke teman-teman, jadi kita tahu dari problematika yang Mama sebutkan itu berupa adanya dana yang kurang merata ya Mama. Oke, jadi seperti yang saya tahu sendiri bahwa pemerintah Indonesia itu menyumbangkan anggarannya 30% untuk pendidikan. Sedangkan itu semua belum terrealisasi secara baik. Nah Mama, salah satu kegiatan yang sekolah tawarkan untuk membatasi anak-anak atau memberikan informasi yang lebih untuk anak-anak untuk supaya tidak terjerumus dalam seks pranika itu ada satu kegiatan atau suatu organisasi di sekolah namanya itu PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling. Ya, di sekolah saya ada, namun sama saja tidak berjalan secara maksimal. Oke, jadi saya tuh suka baca-baca artikel luar negeri dan saya sering membandingkannya dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Bahwa di luar negeri banyak sekali remaja-remaja yang melakukan seks di luar pernikahan dan tingkat kehamilannya itu sangat rendah dibandingkan dengan Indonesia. Kira-kira Mama, ini nih masalah utamanya itu apa? Sehingga kenapa remaja luar negeri tingkat kehamilannya itu rendah sedangkan remaja Indonesia itu tingkat kehamilannya itu lebih tinggi loh Mama? Seperti itu. Mungkin Mama bisa memberikan tanggapan terkait dengan perbandingan antara remaja luar negeri dan remaja Indonesia. Seperti itu. Ini sesuatu yang berat sebenarnya. Karena Mama ini kan
dibesarkan dengan keluarga Katolik ya, di mana penanaman nilai itu sangat kaku, bahwa hubungan seks itu kita harus lakukan ketika kita menikah. Tetapi memang zaman sudah mulai berubah, tatanan sosial kita juga sudah berubah, dan lumayan banyak arus informasi yang didapat. Kalau pendapat saya sebenarnya, apakah boleh anak melakukan hubungan seks, itu kan pertanyaan. Apakah boleh anak melakukan hubungan seks ketika dia belum menikah? Kalau saya jawab tidak boleh. Tetapi pada suatu kondisi tertentu, mungkin itu meluap-luap dan tidak bisa dikendalikan. Ya, bukan untuk saya menganjurkan untuk anak melakukan hubungan seks, tapi ketika itu terjadi, jangan lupa harus menggunakan pengaman, yaitu kondom. Nah, kalau di luar negeri, di film-film kita bisa lihat ya, orang tuanya ketika dia pamitan, "Ma, pacaran nih, mau pergi jemput pacar, terus malam mingguan." Terus ada yang mamanya bilang, "Hei, jangan lupa nak, itu kondom." Hal biasa kan? Nah, tetapi di Indonesia ini kan itu sesuatu yang tabu untuk disampaikan, karena kita masih sangat kuat dengan budaya kita dan agama yang sangat kuat. Sehingga anak-anak kita, kalau berdasarkan hasil konseling Mama Heni dengan beberapa anak yang mengakses layanan kita, itu ketika dia menjadi korban kekerasan seksual, itu malah itu sebenarnya sangat menyedihkan, karena dia menyampaikan begini, "Mama Heni, saya hanya lakukan 1 kali kok. Lakukan 1 kali kok. Itu bisa hamil." Nah, artinya informasi tentang kesehatan reproduksi itu mereka belum paham. Mau 1 kali, mau 2 kali, mau setengah kali, tetapi ketika itu usia subur pada seorang anak gadis bisa terjadi kehamilan. Nah, jadi mungkin yang harus kita kampanye ya, selain stop melakukan hubungan seks pranikah, tetapi kalau misalnya tidak bisa lagi kita membendung itu, ya terpaksa kita harus berkampanye. Bagaimana mekanisme yang harus kamu bangun ketika kamu melakukan hubungan itu tidak berdampak lain pada dirimu sendiri, berdampak kehamilan atau penyakit menular seksual atau HIV/AIDS, kan begitu. Nah, itu memang 2 hal yang berbeda, tetapi terpaksa kita mau tidak mau kita harus berkampanye tentang itu. Bukan kita berkampanye itu terus berarti kita mendukung seks bebas, bukan. Tetapi pada satu titik tertentu, ketika kita tidak bisa membendung itu, kita boleh melakukan itu, tetapi ingat, jangan lupa kita harus aman melakukan itu. Ya, mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Mama. Ini merupakan suatu pendapat dari gambaran yang sudah saya jelaskan ke Mama. Sangat luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Mama. Semoga teman-teman, para remaja dan anak-anak muda yang sedang menonton video podcast ini bisa lebih memahami ya tentang apa itu seks pranikah, dan ingat untuk tidak melakukannya sebelum adanya ikatan perkawinan. Oke, Mama. Baik, sekian dan terima kasih untuk isu yang kita bahas bersama pada sore hari. Seru juga ya. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore, sampai jumpa. Your voice now, suarakan sekarang.